Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang manajemen aset dengan topik strategi manajemen aset. Saya Rudi Abdullah SE MM AKCA. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan usahakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita lanjut strategi manajemen aset. Jadi, strategi itu adalah rencana manajemen puncak yang merupakan panduan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan strategi manajemen adalah proses yang berkelanjutan untuk menentukan rentang dan titik aset yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategi. Strategi manajemen aset akan menentukan wewenang dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan pengelolaan aset tentunya. Nah, pengertian strategi manajemen aset yang terintegrasi. Strategi manajemen aset yang terintegrasi adalah strategi untuk manajemen aset yang terintegrasi ke setiap bagian dalam organisasi strategi. Strategi manajemen aset yang terintegrasi akan melihat hubungan timbal balik dan saling bergantungan antara elemen ekonomi, teknis, teknologi informasi, berkelanjutan, dan manusia dengan pendekatan holistik. Strategi manajemen aset yang terintegrasi mempertimbangkan elemen manusia dan lingkungan dalam bekerja sama organisasi guna menghantarkan hasil yang optimal. Aset yang ada akan menjadi baik untuk memberikan pelayanan. Itu yang disebut dengan pengertian strategi manajemen aset yang terintegrasi. Pentingnya strategi manajemen aset. Strategi manajemen aset bertujuan untuk membantu mencapai tujuan penyampaian layanan dari sebuah instansi. Keputusan manajemen aset harus didasarkan pada evaluasi yang tepat yang memperhitungkan semua biaya dan manfaat selama umur aset dan penggabungan analisis eksplisit dan penentuan tingkat risiko yang diterima. Jadi pentingnya manajemen aset ini dalam mengambil keputusan tidak serta-merta saja ya kita mengambil keputusan, tetapi harus ada kajian, harus ada penelitian lebih dalam tentang kondisi real aset yang kita miliki. Nah, strategi yang baik. Jadi di mana yang pertama itu strategi berasal dari kebijakan pengelola aset dalam rangka strategi organisasi. Nah, ini seperti yang pertama tadi ya, bahwa kebijakan pengelolaan aset dan rencana strategi organisasi itu harus berasal dari kebijakan yang dimana kebijakan itu lahir dari kajian. Yang selanjutnya konsisten dengan kebijakan dan strategi organisasi. Ya, jadi ketika kebijakan sudah diambil harus konsisten dengan kebijakannya. Yang selanjutnya mengidentifikasi dan mempertimbangkan keinginan stakeholder yang relevan. Yang selanjutnya mempertimbangkan manajemen siklus hidup aset. Yang selanjutnya mempertimbangkan risiko aset. Yang selanjutnya mengidentifikasi fungsi kerja dan kondisi sistem exciting aset dan kegunaan asetnya. Yang selanjutnya menyatakan fungsi kerja dan kondisi sistem aset yang ada, baru dan aset pentingnya yang diinginkan di masa depan. Selanjutnya menjelaskan informasi arahan dan bimbingan agar tujuan pengelolaan aset sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya berupaya mengoptimalkan aset. Yang selanjutnya menjelaskan metode pendekatan prinsip aset dan sistem yang dikelola. Yang selanjutnya dikomunikasikan kepada semua pihak terkait agar semua pihak sadar akan pentingnya manajemen aset dan strateginya, termasuk jika layanan kontrak dikerjakan oleh pihak lain.
Ini strategi asetnya ya. Selanjutnya, kerangka strategi manajemen aset yang terintegrasi. Di sini rencana strategi itu meliputi kebijakan manajemen aset. Yang kedua meliputi objektif manajemen aset. Yang selanjutnya manajemen aset strategis. Kemudian susunan rencana teknis dan operasional itu meliputi rencana pengadaan aset. Tapi kalau di pemerintah itu tidak, di pemerintah ataupun di perusahaan tidak dilakukan pengadaan saja, tetapi harus ada kajian, harus ada pemeriksaan. Yang selanjutnya yang dilakukan adalah rencana operasi aset. Yang selanjutnya yang dilakukan adalah rencana pemeliharaan aset, dan yang terakhir adalah rencana pelepasan aset. Jadi ini adalah susunan rencana teknis dan operasional. Oke, selanjutnya hal penting dalam kebijakan dan praktek strategi manajemen aset. Yang pertama yaitu strategi perencanaan aset. Jadi harus ada perencanaan aset yang matang ya. Terus yang kedua adalah implementasi. Implementasi itu adalah melaksanakan renstra yang sudah ada. Selanjutnya perkembangan strategi manajemen aset. Jadi di sini proses pengembangan strategi manajemen aset mengilustrasikan 4 tahap pendekatan dalam melakukan strategi aset. Yang pertama, menentukan kebutuhan aset dengan melihat pada pelayanan dan jasa. Yang selanjutnya, mengevaluasi aset yang ada dalam hal kapasitas untuk mendukung penyediaan pelayanan. Yang selanjutnya, melakukan analisis kesenjangan antara aset yang ada dengan aset yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, menyusun strategi aset yang berisikan rencana pengadaan, operasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Ini adalah proses pengembangan aset. Ini secara garis besarnya. Ini yang sering terjadi di perusahaan. Selanjutnya, kaitan manajemen aset strategi dengan rencana manajemen aset. Jadi manajemen aset strategi terkait dengan rencana manajemen aset itu meliputi yang pertama, alokasi yang baik dari sumber daya yang terbatas. Yang kedua, meningkatkan keselarasan aset dengan layanan dan harapan masyarakat. Yang ketiga, mengurangi permintaan akan aset melalui integrasi yang lebih baik dari perencanaan layanan dan perencanaan aset. Yang seterusnya, penggunaan dan pemeliharaan aset yang terjadi lebih efektif. Yang selanjutnya, meningkatkan proses dan akuntabilitas untuk modal dan kerja yang berulang. Yang selanjutnya, penggunaan solusi non-aset untuk memenuhi permintaan pelayanan. Yang selanjutnya, peningkatan penggunaan solusi pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendekatan terpadu dalam sistem manajemen aset strategi. Aset diadakan untuk mendukung tentu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, lembaga dan badan-badan pemerintah wajib mengelola aset secara tepat dan konsisten. Yang ketiga, sistem pengelolaan aset seharusnya terintegrasi dalam perencanaan strategi lembaga pemerintah dan perencanaan organisasi swasta yang bersangkutan. Yang keempat, keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan pengelolaan aset seharusnya mengambil pertimbangan yang sifatnya berkelanjutan. Yang selanjutnya, struktur tata cara kelola seharusnya menjelaskan secara transparan responsibilitas para pengelola aset untuk memastikan kerja fungsional suatu aset dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip pendekatan terpadu dalam sistem manajemen aset strategis. Oke. Ini adalah hierarki aset terkait tujuan strategi. Manajemen ini membawahi sistem manajemen aset yang urutan dari atas ke bawahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen portofolio aset. Jadi di atas itu manajemen portofolio aset, di mana
pada bagian ini data mengenai aset yang ada di perusahaan itu secara keseluruhan itu tercatat atau ada daftar inventarisnya. Yang kedua, sistem manajemen aset. Sistem manajemen aset ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan yang terkait dengan berapa atau bagaimana penggunaan aset tersebut. Yang selanjutnya, manajemen aset individual. Ini terkait dengan aset-aset yang ada pada lini individu atau karyawan yang ada di dalam perusahaan. Oke, terima kasih. Saya kira itu saja yang menjadi urgen atau yang menjadi poin penting pada poin strategi manajemen aset. Hal-hal yang tidak dipahami, hal-hal yang masih kurang dimengerti pada poin ini, silakan ditanyakan melalui kolom komentar yang tersedia di bawah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.